Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya, yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang telah mereka bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik Palestina dan Israel semenjak kembali memanas beberapa waktu lalu, kini masih terjadi. Korban jiwa di antara kedua belah pihak juga terus bertambah. Terlepas dari konflik di atas tentang Palestina dan Israel, termuat dalam beberapa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang Palestina dan Israel salah satunya adalah surat Al-Maidah ayat 21. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui surat Al-Maidah ayat 21 memerintahkan kepada Bani Israel untuk menduduki tanah Palestina dengan syarat beriman di masa silam. Namun mereka enggan dan mengabaikan seruan tersebut untuk melawan orang kafir yang menduduki Palestina. Dalam surat Al-Maidah ayat 21 menegaskan, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Quran surat Al-Maidah ayat 21. Nabi Musa selanjutnya berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu tanah Palestina yang disucikan dari kemusyrikan karena banyaknya nabi-nabi yang diutus di tanah itu. Itulah tanah yang telah ditentukan Allah bagimu dalam ilmunya yang azali untuk memasukinya dan merasakan kedamaian di dalamnya. Apabila engkau beriman dan taat kepada perintahnya, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi di dunia dan di akhirat, karena kamu tidak mempercayai jaminan Allah bahwa tanah itu ditetapkan Allah bagimu untuk memasukinya." Setelah Nabi Musa mengingatkan orang-orang Yahudi dan menjelaskan nikmat-nikmat itu, kemudian memerintahkan mereka agar berani menghadapi musuh-musuh Allah dengan janji bahwa Allah akan menolong mereka. Perintah Nabi Musa itu ialah mereka harus memasuki tanah suci, Kan'an, Palestina, dan berdiam di negeri yang telah dijanjikan dan ditetapkan Allah untuk menjadi tempat tinggal mereka. Selanjutnya ada surat Al-A'raf ayat 137 yang menegaskan, "Kami wariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Kami hancurkan apapun yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang telah mereka bangun." Quran surat Al-A'raf ayat 137. Dalam surat Al-A'raf ayat 137, tanah Palestina dianggap sebagai tanah yang diberkati. Ini diilustrasikan oleh kisah Nabi Musa dan pengikutnya yang melarikan diri dari Fir'aun dan pasukannya ketika mereka tiba di tanah Palestina. Allah memberikan pertolongan dengan menghancurkan Fir'aun dan pasukannya serta menyelamatkan Nabi Musa. Tafsir Kementerian Agama menyebutkan bahwa Al-Isra ayat 137 ini melanjutkan pemberitaan tentang umat Nabi Musa dengan menyatakan bahwa kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun bersamanya dan kami wariskan kepada kaum tertindas itu, yaitu Bani Israel, bumi bagian timur dan bagian baratnya, yaitu negeri Syam, Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu, yang telah kami berkahi dengan berbagai nikmat yang berupa tanaman, buah-buahan, dan sungai-sungai serta aneka nikmat lainnya. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel
disebabkan kesabaran mereka dalam menghadapi siksaan dan ancaman Fir'aun dan kaumnya. Kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun, berupa gedung-gedung pencakar langit dan istana-istana megah, serta atap-atap untuk tanaman dan pepohonan yang menjalar, layaknya rambatan pohon anggur. Itulah bukti kemahakuasaan Allah, terbukti benarlah segala yang dijanjikannya kepada Bani Israel. Kemudian ada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ayat Al-Quran tentang Palestina juga diterangkan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tersebut menjelaskan tentang keberkahan Baitul Maqdis. Ini tidak hanya terkait dengan kesuburan dan hasil pertanian yang melimpah, tetapi juga dengan peran pentingnya sebagai saksi dari perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha yang dimulai dari Masjidil Aqsa dan mencapai langit ketujuh. Masjidil Aqsa yang terletak di kota tua Yerusalem, Palestina adalah salah satu situs suci terpenting bagi umat Islam.